Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ibadah-ibadah lain tidak langsung diterima dari Allah, tapi dibawa wahyu oleh Jibril, disampaikan oleh Jibril. Misalnya wajib puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, juga pendengar radio ERI Banda Aceh, Radio Baitur Rahman, Serambi FM, di mana saja berada. Juga nanti kepada penyimak pendengar YouTube yang dibuat oleh Gibraltar Channel, pimpinan Haji Iwa, dan ini luar biasa sudah disebarkan seluruh dunia, ke Malaysia, Thailand, ke Copenhagen, Denmark, Australia, semua membalas terima kasih kepada Gibraltar Channel. Jadi alhamdulillah dakwah ini semakin berkembang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 9 Januari 2025 ya, bersamaan dengan 9 Rajab juga. Jadi sama tanggalnya. Bulan ini adalah bulan Rajab ya. Kemudian nanti kita semakin dekat dengan Ramadan. Setelah Rajab, Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Bulan Rajab ini dalam sejarah Islam adalah bulan yang sangat luar biasa, termasuk salah satu bulan haram. Bulan haram itu ada 4 ya. Bulan berapit, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini bulan haram. Haram apa? Orang Arab dulu kalau bulan-bulan haram ini berdamai, tidak terjadi berperang. Berperang sesama orang-orang jahiliyah itu banyak suku, tetapi bulan 4 bulan ini dimuliakan, tidak terjadi berperang. Kemudian Islam juga memuliakan 4 bulan ini. Jadi ini bulan haram, haram berbuat maksiat juga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ada beberapa peristiwa sangat penting terjadi di bulan ini. Bagi kita umat Islam, yang paling agung, yang paling penting adalah kita harus mengetahui bulan Rajab ini adalah bulan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini menurut ulama terjadi tanggal 27 malam hari. Tanggal 27 Rajab terjadi Isra wal Mi'raj.
Apa yang disebut Isra wa Mi'raj? Isra adalah perjalanan malam, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj, Rasulullah dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, didampingi oleh Jibril alaihissalam. Oleh-oleh yang paling besar bagi kita umat Islam adalah Rasulullah menerima perintah salat 5 waktu. Itu langsung diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah lain tidak langsung diterima dari Allah, tapi dibawa wahyu oleh Jibril, disampaikan oleh Jibril. Misalnya wajib puasa, zakat, naik haji, itu dibawa wahyu oleh Jibril, diturunkan wahyu. Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perintah salat ini langsung Rasulullah menerima salat itu di Sidratul Muntaha dari Allah langsung, tidak melalui wahyu. Artinya kedudukan salat itu sangat istimewa. Maka disebut dalam Al-Quran wala zikrullahi akbar. Mengingat Allah, salat itu ibadah yang paling agung, yang paling besar. Tidak ada ibadah apapun yang setara dengan salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu menjadi tiang agama, imaduddin, tiang agama. Orang-orang yang mengerjakan salat menurut Rasulullah adalah orang yang menegakkan agama Islam. Sebaliknya, orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu adalah orang-orang yang menghancurkan Islam. Jadi sangat luar biasa kedudukan salat 5 waktu ini, sehingga oleh Rasulullah juga ditempatkan menjadi rukun Islam yang kedua. Bunyal Islamu ala khamsin. Didirikan Islam itu atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatin alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, naik saksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tapi yang kedua langsung wa aqimis salat, mendirikan salat 5 waktu. Yang ketiga wa atuz zakah. Yang keempat wa shaumi Ramadan, salat puasa bulan Ramadan. Yang kelima wal hajjil bait, naik haji ke Baitullah. Ini rukun Islam, 5 perkara. Dan alhamdulillah, orang-orang yang melaksanakan salat ini, salat yang baik, manfaatnya luar biasa. Salah satu menurut Al-Quran adalah orang-orang yang salat ini mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Wa aqaimis salah, dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini luar biasa jaminan Allah. Kalau umat Islam ini semua mendirikan salat dengan baik, ya, tidak ada orang-orang yang berbuat jahat, tidak ada pencuri, tidak ada koruptor, tidak ada penzina, tidak ada pembunuh. Semua tercegah sendiri karena orang itu salat. Oh, ada orang yang salat tapi masih berjudi, masih berzina, masih korupsi. Itu salatnya belum benar. Perlu kita perbaiki salatnya. Jadi salat itu ibarat laut yang tak bertepi, sangat luas dia. Ilmu salat ini sangat luas.
Kita tidak cukup dengan belajar salat waktu TK, waktu min, waktu SD atau SMP, SMA, atau waktu kita kuliah. Tidak cukup, itu belum punya ilmu kita. Tapi terus menerus kita gali salat itu. Kita gali bagaimana kelemahan kita sekarang ini. Kadang-kadang doa-doa salat saja belum benar makhrajnya, Fatihahnya belum benar, atau sudah benar tapi kita kurang menghayati apa yang kita ucapkan itu. Jadi kita selalu digoda oleh setan sehingga salat kita tidak khusyuk, kurang benar, kurang pas. Sujud kita, rukuk kita itu belum benar, cara duduk tahiyat belum benar. Jadi banyak masalah. Jadi tidak boleh kita biarkan terus menerus. Kalau boleh kita anjurkan datang kepada ulama, kepada tengku-tengku, ustaz-ustazah, harus berani, ustaz tolong simak Fatihah saya. Ya, jadi sama imam-imam masjid, tolong simak Fatihah saya. Nanti kalau keliru diperbaiki. Setelah diperbaiki sudah benar. Kemudian juga kita tanya apa makna yang kita ucapkan sami Allahu liman hamidah. Apa itu maknanya? Allah mendengar apa yang kita baca. Jadi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard. Jadi Allah yang menjadikan langit dan bumi serta isi di antara keduanya. Jadi semuanya kita terus menggali, memperbaiki. Bagaimana berapa menit yang pas ketika kita sujud, kita ucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la saja misalnya, dua-dua boleh. Itu berapa menit? Itu tidak sampai 1 menit 3 kali, sunat 3 kali. Tetapi kadang-kadang, ya, mohon maaf, kadang-kadang tidak sempat 3 kali, dan walaupun sempat 3 kali sangat cepat misalnya, ya, sangat cepat. Jadi itu tidak khusyuk namanya, tidak tidak yakin dengan yang salat kita. Maka ketika kita membaca sebuah buku bahasa Indonesia dikarang oleh ulama besar Aceh, ya, Profesor Teku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, judul kitabnya Pedoman Salat, ya kan? Itu pedoman salat itu dikarang di Luk Semawe sebelum beliau hijrah ke Jogja. Di Jogja beliau sangat berkembang menjadi rektor UIN, kemudian dipindah menjadi rektor UIN Jakarta, dan ketika beliau mau berangkat haji beliau meninggal dunia serangan jantung. Itu orang Aceh Utara, Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi. Bukunya Pedoman Salat itu dibaca oleh 7 negara Melayu. Yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Brunei, yang keempat Singapura, yang kelima Thailand Selatan, yang keenam Filipina Selatan, yang ketujuh Cape Town, Afrika Selatan. Karena ada orang Melayu di situ. Jadi Pedoman Salat itu buku Profesor Hasbi As-Siddiqi yang luar biasa, walaupun dalam bahasa Indonesia, tapi wajib bagi negara-negara Melayu mempelajari supaya salatnya itu khusyuk, ya? Khusyuk.
Oh, kita tidak pakai buku itu boleh juga. Baca kitab ulama besar Aceh, Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Syekh Nuruddin Ar-Raniri ulama besar Aceh, mufti kerajaan Aceh. Kitabnya Siratal Mustaqim, kitab fikih. Baca bab salat. Bab salat itu membuat salat kita lebih baik. Atau ada juga buku bahasa Indonesia dicetak cuma di Medan, kunci ibadah. Ada kan? Kalau kita baca buku kunci ibadah, insya-Allah salat kita juga akan baik. Tapi masalahnya sekarang betapa malasnya kita umat Islam ini mempelajari salat ini. Sehingga apa yang ada waktu kita sekolah dulu di SD, SMP atau min and sen sudah cukup. Padahal sekarang kita dalam keadaan ada salat, tapi salat kita tidak berkualitas. Ini masalahnya. Jadi saya anjurkan, juga menganjurkan diri sendiri untuk terus kita membaca tentang salat ini. Apalagi banyak sekali kitab-kitab. Maka tidak aneh salat kita dengan salat ulama sangat beda kalau kita lihat. Ulama-ulama di Masjid Raya, penceramah-penceramah kita, imam-imam kita, salatnya baik sekali. Tetapi kita belum sebaik orang itu. Maka kita wajib belajar sama guru-guru kita itu, supaya kita juga salat dengan khusyuk. Salat yang khusyuk itu artinya salat yang terfokus. Apa yang kita baca fokus, dan kita selalu mengingat Allah. Tidak weh-weh bahasa Aceh. Bahasa kita juga itu was-was. Bahasa Aceh weh-weh. Jadi was-was itu godaan setan. Kita sedang salat, tapi kita ingat bisnis. Kita ingat proyek, kita ingat hiburan-hiburan, kita ingat bola, kita ingat tinju, kita ingat macam-macam. Itu weh-weh namanya, digoda oleh setan terkutuk. Itu tidak boleh, tidak mendapat khusyuk. Orang-orang yang tidak khusyuk, jadi termasuk salatnya itu tidak diterima oleh Allah, apalagi apabila memang sudah batal sendiri tanpa kita sadari. Bisa jadi terjadi batal tanpa kita sadari. Maka salat itu harus serius betul. Jangan main-main dengan salat ini. Jadi salat yang paling utama di awal waktu. Jadi awal waktu begitu kita dengar azan, kita langsung salat. Kalau kita pergi ke masjid, setelah azan kita pergi ke masjid, sampai di masjid sudah qamat, kita salat berjamaah. Itu lebih baik. Dan kita orang-orang ini akan berdosa kalau orang membiarkan di akhir waktu. Walaupun akhir waktu juga sah salatnya apabila betul-betul sibuk kita. Tetapi ini enggak, main-main, cuma malas. Lalu salat asarnya hampir maghrib misalnya, atau salat zuhurnya sudah jam 3. Itu adalah orang-orang yang malas, orang-orang yang belum benar salatnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, salat akan diberi rahmat oleh Allah di dunia 3, di alam barzakh 3, alam kubur, dan di alam akhirat 3. Di dunia, orang-orang yang salat itu akan dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah memuliakan, manusia juga akan memuliakan kita. Sampai binatang-binatang akan memuliakan orang-orang yang salat 5 waktu. Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita,
karena mau diperkosa oleh majikannya. Beliau tidak mau dan majikan itu takut. Jadi majikannya itu Syekh Ismail namanya, dari Baghdad. Ini perempuan ini kalau tidak saya bunuh, dia akan cerita saya ingin memperkosanya. Kalau begitu, saya masukkan dia ke kandang singa. Coba bayangkan, ke kandang singa. Jadi Rabi'ah Al-Adawiyah itu dimasukkan dalam kandang singa yang sudah lapar sekali. Sudah lapar, sengaja dilaparkan singa supaya nanti Rabi'ah Al-Adawiyah dihabisi, tulang-tulangnya akan dimakan oleh singa. Tapi apa yang terjadi? Rabi'ah Al-Adawiyah salat sunatnya dalam kandang singa lapar. Datang singa duduk di depannya. Kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah memegang kepalanya. Singa itu menciumnya. Ini tingkat tinggi sekali ya. Tingkat tinggi. Mungkin kalau kita enggak, kita akan dimakan juga oleh singa. Tapi baru-baru ini ada video. Di video ini seorang pemuda Palestina sedang salat. Lalu tentara Israel melepaskan anjing pelacak. Anjing itu kalau dikode oleh tentara, gigit orang itu. Anjing itu lalu menggigit ya. Tentara Israel menyuruh anjing pelacaknya gigit orang itu sedang salat. Anjing itu seperti singa tadi, lari. Jadi yang salat itu orang Palestina, pemuda Palestina, sangat khusyuk dia. Tidak takut, dia hanya takut kepada Allah. Apa yang terjadi? Anjing itu menggoyang-goyang ekornya, lalu tidur dekat yang salat itu, tidak dekat sekali. Ini luar biasa. Kita pun bisa seperti itu, tapi tentu saya tidak punya pengalaman rohani seperti itu. Tidak ada. Mungkin kalau Allah menguji saya dikejar anjing, salat kita bubar. Saya pernah bubar salat di Masjid Raya ini. Malam itu tahun 2006 kalau nggak salah waktu itu. Saya punya tamu Taufik Ismail, minta ceramah Taufik Ismail. Saya minta izin sama imam besar, boleh Taufik Ismail ceramah. Kemudian kita salat isya kan. Setelah baru rakaat pertama, besar sekali gempanya. Gempa besar sekali. Saya bubar salat, lari terus keluar ya. Sampai di luar orang lari semua. Kemudian di jalan-jalan penuh orang lari dari laut. Saya juga numpang sama satpam. Kita lari ke mana? Ke Ulekari. Saya lari ke Ulekari. 1 jam kemudian saya balik ke sini. Rupanya Taufik Ismail dan orang-orang kuat iman tidak lari di sini. Tidak rusak salatnya. Berarti saya kurang kuat iman waktu itu, Pak. Sampai boleh kering saya lari. Takut kita naik tsunami. Besar sekali gempanya. Jadi mudah-mudahan kita tidak boleh membubarkan dan kita harus lebih kuat. Tapi waktu itu saya takut sekali. Kemudian baru saya mengambil Taufik Ismail, saya bawa ke hotel Jempa, tidur di sana beliau waktu itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, terakhir saya mengimbau kita semua, kita jadikan bulan ini ya, bulan Rajab ini bulan mengevaluasi salat kita. Kita ambil perukunan. Terkenal di Banda Aceh, di Aceh ini perukunan, sebuah kitab Melayu yang dikarang oleh ulama-ulama Melayu. Di situ ditulis Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi penulisnya kitab itu Syekh Muhammad Arsyad dari Banjar.
Banjar, Kalimantan Selatan. Itu konon kakek dari seorang penceramah Arifin Ilham almarhum. Arifin Ilham istrinya anak ulama Aceh, anak Abuya Jamaluddin Wali ya. Jadi kakek dari Arifin Ilham Muhammad Arsyad Al-Banjari ini pengarang kitab Purukunan Melayu. Kalau kami waktu dulu di pesantren itu yang kami memperdalamkan. Kalau kita memperdalamkan kitab itu, kita bisa doa-doa salat, doa setelah salat, doa-doa yang sunat-sunat, semua lengkap di dalam kitab itu. Tauhid juga ada. Jadi harganya hanya 100.000 sekarang di toko-toko buku. Belilah. Tapi sayang, banyak juga orang Aceh sekarang tidak bisa lagi membaca Jawi. Kalau saya alhamdulillah baca saya bisa, menulis juga bisa. Menulis Jawi juga bisa saya. Jadi itu bahasa Jawi. Jawi itu Jawa sebenarnya, bahasa Jawa. Kenapa disebut bahasa Jawi? Jadi Jawa itu artinya Melayu. Jadi orang Arab menyebutnya kita ini bangsa Jawi, bangsa Melayu. Jadi dari Aceh sampai ke Filipina, sampai ke Kamboja, itu ada istilahnya tulisan Melayu Jawi. Artinya ditulis dengan bahasa Arab, boleh dengan kita tulis bahasa Indonesia, tapi tulisan Arab. Bahasa Aceh juga boleh kita tulis. Kita tulis bahasa Aceh. Misalnya ada sebuah hikayat sangat terkenal di Aceh, hikayat Akbarul Karim. Itu Tunku Cik Samatang yang karang. Hikayat Akbarul Karim itu ditulis zaman kerajaan Samudra Pasir 400 tahun yang silam. Tapi sekarang ada di toko-toko buku di mana Aceh, harganya 50.000 satu. Beli baca bahasa Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Akbarul Karim nun calitra awai wajib wa mukallaf mengucap syahadah kalimah dua, syahadat tauhid, syahadat rasul dalam usul lahi nyata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan isasi sidro Tuhan hana lain sebagai doisasi Nabi Muhammad Rasul Tuhan, dan seterusnya. Cukup bagus hikayat itu. Beli 50.000 satu. Hikayat Akbarul Karim, arti akbar berita, karim yang mulia, berita yang mulia. Kenapa disebut Akbarul Karim, berita yang mulia? Karena isinya di dalamnya ada fikih, ada tauhid, ada akhlak, ada juga riwayat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kembali kita ingatkan, mari kita gunakan Rajab dan Syaban ini untuk memperdalam tentang yang pertama, tentang salat kita. Nanti karena ada salat sunat lagi, salat tarawih, kita perdalam sekarang. Yang kedua tentang bab puasa, itu juga kita kaji, kita perdalam puasa. Yang ketiga kita anjurkan bab zakat, karena sebaik-baik mengeluarkan zakat juga bulan Ramadan. Jadi kita pelajari tiga hal ini: salat, puasa, zakat. Zakat itu termasuk sedekah-sedekah. Jadi tiga bab ini kita dalami dalam bulan ini, dan kita amalkan di bulan Ramadan nanti, insyaallah. Hanya sampai di sini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الغيب يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحق سلطانها الغيب أنت إمام الحق سلطانها الغيب فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي ذنوب مثل الرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب الله على نبينا الله صل الله على نبينا الله المماجد بالجلال الله الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحق سلطانها الغيب أنت من يراني ولا أراه يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي انظر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي والكوكب الدري الله الله أنت سلطانها الغيب قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد هم
قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزيل ما قد نزل من فادحي الخاطب الشديد الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يا اسمك يا عظيم الله